sini kita akan belajar apa sih yang harus berkat. Ya, kenapa Bapak Ibu bisa diberkati untuk memberkati? Nah, ini rahasia teman-teman. Ya, mari saya mengajak ke sekolah, saya pandu sudah siapkan di PowerPoint ya. Kejadian 12 ayat 1-3 ya. Demikian firman Tuhan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sudah digenapi firman Tuhan. Ya. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Sudah digenapi loh firman Tuhan ini. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ya, firman Tuhan ini sangat diberkati saya dosa pribadi. Ya, lewat tokoh Abraham, lewat firman Tuhan ini, itulah awal-awal panggilan Tuhan kepada saya pribadi juga. Peneguhan dari Tuhan buat saya pribadi untuk melayani ke berbagai kota, bahkan pulau, bahkan terdampar di Kalimantan Barat. Ya, panjang ceritanya. Saya sendiri kesaksian. Tapi salah satu ayat inilah yang meneguhkan saya. Ya, sedikit ya mengenai Abraham ya. Kalau kita melihat latar belakangnya ya. Pertanyaan pertama, mengapa Abraham dulu namanya si Abraham kemudian diganti jadi Abraham? Ya. Pertanyaan, mengapa Abraham yang dipilih dan harus pergi? Ya, kalau kita membaca firman Tuhan di Kejadian pasal 12 ayat 1-3 itu, Abraham keturunan dari Hawa. Dari Abraham maka lahirnya kemudian Nuh. Itu keturunannya Pak. Ya, kisah ini ya. Sebelum ya. Nah, kita lihat sedikit Abraham. Bayangkan waktu itu Abraham berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita bayangkan loh. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka dikatakan satu, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini bicara tentang amanat agung. Kalau kita mendengar amanat agung apa sebabnya? Beritakan Injil. Ini di sini awal mulanya. Bicara penginjilan, amanat agung, inilah amanat agung, awal mulanya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu loh, saudara. Waktu itu Abraham belum tahu dia akan kemana. Saudara. Saya ingat waktu saya berjalan dulu, ya, sampai saya bawa anak saya ke sini, belum tahu juga, saudara. Ya, mau apa, mau kemana, saudara. Tapi Tuhan membawa saya loh. Sejak saya berjalan dulu, saudara, sampai terdampar ya. Dulu di Purwotayang, di Thailand, saudara. Di sana ada gereja Gapembri ya, Gapembri masuk dalam lagi, kalian semua tahu ya. Di situ Tuhan membawa saya, saudara. Tahun 96, 97. Tapi jauh sebelum itu juga 92. Itu dari awal lagi. Ketika Tuhan membawa saya ke Singkawang, ini saya muda sedikit. Saya belum tahu ke depan akan seperti apa, saudara. Ketika saya ke Singkawang itu 92. Berapa tahun lalu? 92. Sekarang 2025. 33 tahun yang lalu. Waktu saya ke Singkawang 92, saya nggak kepikiran kalau suatu saat akan pergi sering bolak-balik ke sini, bahkan menetap di sini. Tapi waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, atau gimana dorongan saya kuat untuk ke Singkawang. Saya belum jadi hamba Tuhan, saya masih bekerja, saudara. Saya diajak oleh rekan-rekan senior saya yang sudah duluan masuk seminar kita. Jadi setiap liburan kuliah, dia weekend itu liburannya dia ambil ke pelayanan ke stasiun Kalimantan Barat. Dan saya diajak waktu itu oleh calon-calon penginjil hamba Tuhan yang masih kuliah. Singkat cerita saya dibawa ikut serta. Saya belum kepikiran suatu waktu kalau saya kemudian akan sering ke Kalimantan Barat dan pelayanan di sini. Sama seperti Abraham disuruh Tuhan, pergi kamu tinggalkan semua bangsamu, keluargamu, saudaramu, katanya. Bayangkan loh. Dia belum tahu Abraham mau kemana nih, belum tahu, tapi dia taat. Dia pergi, saudara. Ya. Abraham meninggalkan zona nyaman waktu itu. Ya. Abraham punya orang tua namanya Terah. Ya. Namanya Terah. Terah itu kurang lebih itu tinggalnya waktu itu sekitar Irak Selatan sekarang. Mesopotamia itu negara yang sudah maju, bangsa yang sudah maju, peradaban sudah maju. Dia tinggalkan itu, saudara.
Jadi Abraham kurang lebih hidup 2000 tahun sebelum Kristus. Jadi urutannya Adam kemudian Abraham ini kemudian Kristus kepada kita 2000 tahun. Itu urutannya, Sob. Ya, urutannya itu, Sob. Nah, saya cerita, mengapa Abraham yang dipilih? Pemilihan adalah kedaulatan Tuhan. Kok kenapa Abraham? Kenapa bukan yang lain yang dipilih? Saya berdoa bagi kita, ya. Saya rindu ada orang yang terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, Sob. Yang panggilan spesial, Sob. Panggilan khusus menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya doakan, Sob. Tidak ada istilahnya menjadi hamba Tuhan pengangguran. Selalu kekurangan tenaga, Tuhan. Selalu kekurangan orang, Sob, untuk menjadi hamba Tuhan, Sob. Tapi tantangannya memang tidak mudah. Ya, tidak mudah, Sob. Sama seperti saya memutuskan menjadi hamba Tuhan. Saya berdoa juga. Ya, ada panggilan dari Tuhan, saya tidak tahu. Ya, terserah yang hadir hari ini. Ya, dari kecil, saya kemudian anaknya paling itu Sam, ada Kenji, ada anaknya Pak Aris. Nggak pernah tahu loh. Jadi hamba Tuhan, nggak pernah tahu. Ya, tidak pernah tahu. Tapi dengan kasih Tuhan, hari-hari ini kita menyaksikan pekerjaan setan, pekerjaan iblis luar biasa. Dengan berbagai cara ya, memunculkan generasi muda. Belum selesai kasus bully yang terjadi waktu di mana itu? Di Malaysia, kemudian di kampus mahasiswa di Bali, betul? Ya, kemarin kejadian itu sampai peredakan masjid di Jakarta, betul ya? Saya tahu itu di belakangnya permainan kerasa gelap. Saya merinding, Ustaz. Ya kan? Siapa pelakunya? Pasti dia kasih gambar. Pelakunya bayangkan. Bagaimana kita menjaga keluarga kita di tengah-tengah seperti ini? Menurut data, pengaruh gadget salah satunya, game kekerasan salah satunya, itu memicu anak-anak kita terpengaruh game kekerasan. Kita kaget, tapi yang pasti anak ini memang dibully. Beberapa udah pasti dibully. Dia menyimpan sakit hati, dia menyimpan dendam, saudara. Ya. Ini yang kita hadapi loh. Hari-hari kita, saudara. Makanya saya mengingatkan, mari kita jaga keluarga kita. Lindungi keluarga kita, lindungi anak-anak kita. Ya. Silakan boleh pegang gadget, main game, tapi ada batasan waktu. Itu saudara. Game luar biasa. Saya khawatir, saudara. Barangkali ini pemicunya salah satu kekerasan terjadi. Ya, jadi mari kita orang tua, ya, perhatikan juga, saudara. Jangan Bapak Ibu sibuk-sibuk loh. Saya tidak melarang soal kerja, silakan, saudara. Ya, jangan Bapak Ibu juga sibuk-sibuk pelayanan, tapi keluarga kita terbengkalai. Makanya saya nggak mau, saudara. Perhatikan waktu jam, ya, bersama keluarga, anak-anak. Perhatikan mereka juga. Jangan sampai nangis di kemudian hari, saudara. Kemudian, nanti kerjaannya iblis. Ya, kerjaannya iblis. Menurut data 35% data di internet adalah pornografi. 35% data internet isinya pornografi. Ini menjadi bisnis suatu di Amerika Serikat. Ya. Lewat apa bisnisnya? Lewat view yang banyak, viewernya, notifikasi muncul, perhatian dari penggunanya. Sehingga si yang membuat bisnis ini, dia tenang-tenang aja, menghasilkan duit banyak, tetapi korbannya banyak penjatuhan. Ini pekerjaan iblis. Ingat ketika di Taman Eden, itulah awal mulanya. Makanya hari ini kita bicara tentang kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Berkat apa sebetulnya yang Tuhan berikan ke kita? Mari kita lihat, ya. Ya, mengapa Abraham dipilih? Yaitu kedaulatan Tuhan, sebagaimana Tuhan memilih saudara dan saya. Kedua, ya, perintah harus pergi. Kenapa harus pergi? Ini perintah amanat agung. Jadi amanat agung bukan hanya Matius 28, 19-20, tapi sudah mulai di sini. Kejadian 11 itu amanat agung, perintah Tuhan kepada Abraham. Untuk apa perintahnya? Untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena orang tua Abraham itu penyembah waktu belakang. Ya. Yosua pasal 24 ini bicara tentang orang tua, keluarga Abraham.
Ya. Berkata Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu nenek moyangmu Terah, ini ayahnya Abraham ya, ayah Abraham dan Nahor tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain, beribadah kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa yang disembah, berhala-berhala disembah. Jadi silsilahnya keturunan memang orang tuanya seperti itu. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya kan, mencari mana Tuhan itu, mana Allah itu. Saya bertobat pasti itu pencarian tentang Tuhan. Mana sih Tuhan itu ya? Di mana Tuhan itu? Cari sudah. Nah gitu ya. Tetapi aku mengambil Abraham, ya, leluhurmu dari seberang sungai Efrat dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ini tanah Kanaan hari ini adalah Israel. Tanah Kanaan hari ini adalah negara Israel. Jadi walaupun gimana, itu Israel akan tetap ada. Itu sudah janji Tuhan. Walaupun nanti akan serang kiri kanan, dia akan tetap ada. Itu miliknya Tuhan loh. Amin saudara. Sertifikatnya sudah langsung sertifikat Tuhan tanahnya itu. Ya, jangan Bapak Ibu dan saya ragu, harus percaya. Ini adalah rencana Tuhan yang besar, saudara. Untuk dunia ini lewat Israel. Ya, maka Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan olehmu semua kaum. Siapa semua kaum itu? Semua keluarga akan diberkati lewat kita lah. Ya, kita menjadi saluran berkat Tuhan. Amin saudara. Berkat bukan sekedar materi, berkat apa? Berkat rohani, keselamatan di dalam Kristus. Itu sudah biasa. Ya, ini perintah. Jadi nenek moyang Abraham memang penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu dan saya terlahir juga sama. Bapak saya juga nggak mengenal Tuhan. Sama. Dari mama saya juga nggak percaya Tuhan. Dia nggak mengenal Tuhan. Sama seperti kita. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sudah percaya Tuhan, mengenal Kristus, ya sudah mati di salib, bangkit, ya bersyukur itu anugerah. Tapi awal mulanya sama, kita keturunan, kita tidak mengenal Tuhan. Tapi kita bersyukur hari ini. Ya. Dari mana berkat datangnya? Inisiatifnya bukan dari manusia. Tapi inisiatif memberkati datangnya dari siapa saudara? Dari itu Tuhan. Maka Tuhan ngomong kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, sama seperti kita hari ini. Ya, Tuhan berbicara kepada kita. Ya, pergilah, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Maka Abraham, betul firman Tuhan sudah digenapi. Abraham menjadi tokoh besar hari ini. Siapa yang tidak mengenal Abraham? Berapa miliar manusia di dunia ini? Betul, Abraham dikenal. Bahkan dari Abraham lahirlah bangsa-bangsa lain. Ya, kalau sekarang itu orang Yahudi, orang Kristen, Muslim, sama satu akar yang sama. Mereka semua saudara kita. Amin saudara? Ya, saudara kita. Tapi ada berkat yang spesial yang khusus Tuhan janjikan, ya, kepada Abraham, yaitu lewat Kristus, bukan yang lain. Apa itu berkata berkat rohani, berkat keselamatan itu sebenarnya. Jadi firman Tuhan terus digenapi suatu. Di luar Kristus, di luar kita yang sudah percaya Tuhan, itu semua saudara kita. Ya, saudara kita. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus membawa damai kepada mereka. Kita harus memancarkan kasih kepada mereka. Mereka perlu berkat dari kita. Amin saudara. Berkat apa itu? Dia memperkenalkan Tuhan Kristus yang berkat, membawa terang, membawa kasih, membawa damai satu. Ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Abraham, ya, itu menjadi dorongan yang kuat bagi Abraham untuk menjadi berkat. Dia mengenal Tuhan. Dia harus membawa berkat itu, pengenalan Allah yang benar dikembalikan lagi, supaya bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan menghasilkan perubahan hati yang baru, sama seperti Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu dan saya mengenal Tuhan, kita ciptaan baru dalam Tuhan. Amin saudara. Ada perubahan, ada transformasi baru di hidup kita, di hati kita, saudara. Kita ciptaan baru dalam Tuhan. Sehingga setiap orang yang mengalami Kristus, mengalami Yesus secara pribadi, ada jaminan untuk menjadi berkat. Amin saudara. Jaminan. Ya. Kalau tadi berkat pujian, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat
miskin dan menjadikan kaya. Itu ya. Tuhan mengubah yang membuat miskin menjadikan kaya. Miskin tidak bicara bukan materi saja, saudara. Miskin rohani. Kita menjadi kaya rohani di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena Kristus di hati kita. Itu harta yang terbesar. Jadi berkat secara materi itu pasti mengikuti ya. Itu kutuk sudah diubah. Kutuk hukum yang membuat kita menderita, yang membuat kita sakit, yang membuat kita jauh dari Tuhan, termasuk kemiskinan. Tuhan tidak mau loh kita susah. Tuhan tidak mau. Sama seperti bapak memberikan anaknya, kita tega kalau melihat anak kita susah menderita. Bapak itu tega melihat anak kita sakit menderita, ya kan tega. Rancangan Tuhan bagi kita damai sejahtera masa depan penuh pengharapan. Kita kembali ke sini ya. Berkat apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, perhatikan saja, tetapi hanya satu orang, keturunan Abraham. Dan kepada keturunanmu, yaitu siapa saudara? Kristus. Walaupun orang Yahudi hari ini, ya mayoritas orang saya belum percaya Kristus. Mereka masih menunggu Mesias yang dijanjikan itu. Ya, mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel hari ini. Padahal Mesias sudah datang. Apa sih Mesias itu? Yang diurapi. Ya, dia Tuhan. Bahasa Ibrani, Theos. Bahasa Ibrani Adonai atau Elohim. Ya, kalau bahasa Chinese yang memanggil Tuhan Santi ya, betul ya? Ya Pak, Santi ya? Tian, cuy. Apa ini? Tian ya? Tian siapa Tian? Apakah Dewa Langit ya? Dewa Langit, betul. Dewa Langit atau betul langit? Saya juga lupa lagi sama aku. Ya, tapi yang pasti, ya kita semua harus mengenal itu. Siapa Tuhan kita? Theos. Ya, orang Yunani Theos. Tuhan. Orang Ibrani Adonai, Elohim. Ya, orang Chinese, orang Tionghoa Santi, katalah Santi atau Tiens ya, yang disembah. Hanya satu Tuhan. Kita ingat keturunan siapa kita? Nabi Nuh. Ya, saya yang kemarin tahu ya, Nabi Nuh. Mereka Sem, Ham dan Yafet. Dari ketiga anak Nuh lah. Maka bangsa Yahudi Semit, Sem lahir orang Yahudi. Kemudian ada orang Eropa, saya belum tahu dari Sem, dari Ham atau Yafet, ya, orang Eropa, orang Afrika, kemudian orang Asia, China. Peradaban China juga beribuan tahun, tua loh China itu. Tua, saudara, ribuan tahun juga ada peradaban China, zaman-zaman kerajaan. Ya makanya tidak heran tahunnya pun tahun 2500 kalau mereka ya kan beda. Kita baru tahun 2025. Ya tapi bangsa Tionghoa China 2500 sekian udah ada duluan peradabannya, saudara. Luar biasa. Jangan pernah doa kitab saya. Ini kebenaran. Coba katakan kebenaran. Saya bersyukur dengan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur dengan Tuhan. Ya, semua ada di sini saudara. Ya, bagikanlah berkat itu, berkat rohani kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, dasar. Nah dikatakan sini. Ya, lagi pula jikalau kamu milik Kristus. Lagi pula jikalau Bapak Ibu dan saya milik Kristus, ya, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah keturunan Abraham. Amin saudara? Sama kesana saudara. Inilah hebatnya Kristen. Kebenaran. Ya. Kalau dari Abraham, dia punya istri Sarah, ya kan? Maka lahirlah Ishak dari Yakub. Tapi dari istri yang budaknya Abraham itu bernama Hagar itu orang Arab. Maka lahirlah kemudian bangsa Arab. Maka lahirlah kemudian saudara kita Muslim. Itu saudara kita Muslim. Dari mana kita tahu? Kristus telah menebus kita dari kutuk ini, penderitaan. Perhatikan dulu ya. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Dulu penjahat, ya zaman-zaman Romawi, penjahat, pembunuh, itu memang disalib, saudara. Lambang kutukan di sana. Tuhan kita harus menanggung semua penderitaan kita, dosa kita juga sama. Ya,
Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham, ya, berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham turun, nyampe, tertular kepada bangsa-bangsa lain, ya, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, ya. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan orang percaya untuk memberkati. Ini janji Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Janji Allah untuk memberkati dunia melalui Abraham menjadi usaha misi penginjilan gereja orang percaya. Ya, siapapun yang namanya gereja, orang percaya merek gereja, jangan lupa ada misi. Saya khawatir sekarang ini, memang zaman sudah begitu cepat berubah. Gereja sudah lupa lagi tentang misi dan penginjilan. Yang ada adalah apa saja? Itu rebutan domba. Kita nggak boleh seperti itu. Ya. Gereja bukan bisnis. Gereja punya tujuan memberkati, membawa jiwa yang belum percaya Tuhan, supaya mereka mengalami Kristus, juga mengalami berkat Tuhan. Hati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saya harus peka, harus bisa memfilter pengajaran-pengajaran itu. Apakah itu keinginan daging duniawi? Jangan sampai kemudian manusia lebih ditonjolkan daripada Kristus. Jangan sampai nanti nama pendetanya lebih terkenal daripada Kristus. Bahaya. Ini di akhir zaman. Jangan sampai kita terkecoh, terjauh pekerjaan Kristus. Gereja sedang dimurnikan di akhir zaman ini. Jaga-jaga, berjaga-jagalah, ya. Karena itulah, ya, ini usaha misi pekerjaan Tuhan percaya kita pada gereja, sehingga menjadi sebanyak bintang di langit dan debu di bumi, bahwa janji Allah kepada Abraham terpenuhi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, sedang menuju kepada sana, ke depan. Banyak orang akan datang dari timur, kita bangsa timur, kita orang timur, ya, dan barat, orang barat, dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan sedang menuju kepada penggenapan demi penggenapan. Amin, saudara. Ya, semua suku, bangsa, bahasa, ya, akan diselamatkan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita berlomba-lomba. Ayo kita berlomba-lomba. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu setia. Ayo kita setia. Hidup kita cuma sementara. Kita mau cari apa? Apa yang kita mau? Saya melayani seorang ibu. Dan dia menangis. Bukan di sini, saudara. Mendoakan untuk keluarga, untuk suaminya. Kali yang dia kejar materi. Sampai di sini nggak bisa apa-apa. Hanya bisa menangis dan doakan. Saya katakan memang dalam hati seperti ini. Kita juga butuh duit. Ada uang juga susah, saudara. Betul, saudara? Susah, saudara. Karena saya pun bayar. Ya kan? Kencing-kencing ada patat bayar, untuk kencing juga bayar. Tapi ada yang lebih utama. Itu cara kerja iblis. Kita harus berjuang. Ya, kita berjuang. Bapak Ibu dan saya harus berjuang. Kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Kita suami-suami, laki-laki yang bekerja keras, harus melibatkan Tuhan untuk kebutuhan nafkah keluarga kita. Betul, saudara? Anak-anak kita. Tidak mudah, saudara. Saya ngalamin, saya tahu, saudara. Tapi mari libatkan Tuhan, saudara. Cari Tuhan dulu lah, yang utama. Ya. Ternyata uang juga rupanya nggak bisa membahagiakan juga. Tuh kalau sudah uangnya banyak, ibu ini cuma nangis. Dia rasa berat. Matinya. Dia rasa berat, nggak bisa membahagiakan uang dia. Dia sudah anak Tuhan.
Sudah anak Tuhan, saudara. Bapaknya nggak bisa membahagiakan Tuhan, saudara. Itu anak Tuhan. Apalagi sudah tidak ibadah lagi. Minta waktu dia pekerjaan itu, saudara. Ya. Terakhir kita melihat pengalaman Rasul Paulus. Kisah pasal 17 atau 23. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Banyak orang hari ini, dia mungkin beribadah kepada yang dia percayai, tapi tidak dikenal Allah Tuhan siapa dan bagaimana. Jadi Paulus waktu itu sedang misi ke kota Athena, Yunani. Dan dia sedang berjalan-jalan, dia melihat di perjalanan barang-barang pujaanmu, ya, ada tulisan juga mezbah di sana yang disembah-sembah, ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus menekankan, itulah yang aku beritakan kepadamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, ya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Hari ini banyak orang yang mempercayai dia itu yang Tuhan disembah. Tapi apakah cukup dikenal siapa Tuhan? Apakah sudah mengenal Tuhan yang benar? Kita semua sama, dari garis keturunan yang sama, nenek moyang sama. Tidak ada bedanya dengan kita sama. Bedanya, ada yang sudah menemukan kebenaran itu, ada yang masih sedang mencari-cari kebenaran itu, dan ada juga yang menutup kebenaran pikiran. Mari kita doakan bersama-sama supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mengenal kebenaran. Terakhir, ya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, Bapak Ibu dan saya yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, ya, orang China, suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, suku Dayak, Melayu, ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, kekuatan Allah, hikmat Allah. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus mengatakan, saya nggak mau yang lain lah. Saya ingin Yesus aja lah. Padahal dulu Paulus jahat. Dia membunuh orang yang percaya, betul? Tapi Paulus bertobat. Judul hidupnya. Tuhan memilih Abraham, ya. Tuhan juga memilih kita, memilih Bapak Ibu dan saya untuk membawa misi berkat yang sama. Misi berkat. Berkatnya apa? Berkat rohani. Yesuslah sumber berkatnya. Sampaikanlah, beritakanlah dengan hidup kita. Tunjukkan kasih kita kepada mereka. Tunjukkan teladan hidup kita kepada mereka. Kita membawa damai, kita menyebarkan kasih. Jangan kebencian, jangan keburukan, supaya lewat hidup kita itu berkat itu dari Tuhan Abraham, keturunan Abraham sampai kepada kita dan turun tertular kepada orang lain. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita musik kepada supaya kita naikkan pujian dari sebelum firman Tuhan, hati sebagai hamba. Mari kita diam sesaat di hadapan Tuhan. Mari kita patut bersyukur pagi hari ini bahwa kasih Tuhan nyata di hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada kita. Untuk kita bersyukur bahwa kita sudah punya Kristus
sudah ada berkat dalam diri kita. Berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham sudah turun kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita ada Kristus dalam hidup kita. Maka itulah yang paling berharga. Maka dengan demikian kita ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Kita membawa.